kalian mengambil air dari sebuah sumur dengan penimba air? Nah, bandingkan jika kita mengambil air tanpa alat penimba tersebut. Nah, kira-kira mana yang lebih mudah ya? Nah, tentunya yang memakai alat penimba akan terasa lebih mudah. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Junia, dan di video kali ini kita akan belajar tentang apa? Ya, sesuai dengan judulnya, kita akan belajar tentang pesawat sederhana khususnya pada jenis katrol. Nah, setelah mencermati video ini, nantinya teman-teman diharapkan mampu untuk mendeskripsikan dan juga memahami konsep kerja dari katrol, serta mengetahui bagaimana sih pemanfaatan katrol dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam penyajian video ini nantinya akan disertakan dengan beberapa contoh soal dan juga penyelesaiannya. Jadi, untuk lebih jelasnya, jangan lupa simak video ini sampai selesai ya! Katrol adalah pesawat sederhana, sama halnya seperti pengungkit. Nah, katrol mempermudah pekerjaan kita karena di dalam katrol terdapat titik kuasa, kemudian titik tumpu, dan juga titik beban. Nah, prinsip kerja dari katrol itu adalah mengubah arah kerja gaya sehingga saat mengangkat beban itu akan menjadi lebih ringan. Nah, untuk itu marilah kita belajar tentang katrol. Jadi, katrol itu terdiri dari 3 jenis. Nah, yang pertama itu adalah katrol tetap. Ciri dari katrol tetap ini adalah jumlah katrolnya hanya 1, dan posisi katrol tidak dapat berubah saat digunakan. Nah, contoh penerapannya bisa kita lihat pada tiang bendera dan penimba air sumur. Kemudian yang kedua itu ada katrol bebas. Nah, ciri dari katrol bebas ini adalah jumlah katrolnya hanya 1, akan tetapi posisi katrolnya bisa berubah-ubah saat digunakan. Nah, contoh penerapannya bisa kita lihat pada alat pengangkut peti kemas yang ada di dermaga. Dan juga bisa kita lihat pada alat pengangkut bahan bangunan. Jadi kan biasa tuh kita lihat ada alat yang mengangkat bahan-bahan bangunan. Selanjutnya yang ketiga itu ada katrol majemuk. Nah, ciri dari katrol majemuk ini adalah katrolnya lebih dari 1. Jadi, katrol majemuk ini biasanya digunakan pada bidang industri seperti mengangkat alat-alat berat, seperti itu. Nah, dari ketiga jenis katrol tersebut, ternyata masing-masing katrol itu memiliki syarat yang berbeda-beda loh. Nah, kira-kira apa aja tuh syaratnya? Nah, yang pertama katrol tetap. Jadi katrol tetap syarat keuntungan mekanisnya atau bisa disingkat dengan KM itu selalu 1. Jika W adalah arah beban dan F adalah arah gaya, maka kita dapat menghitung keuntungan mekanisnya dengan rumus W dibagi F. Nah, di sini ada contoh soal, teman-teman bisa perhatikan. Berat ember adalah 100 Newton. Berapakah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat ember tersebut? Nah, di sini kita dapat menghitungnya dengan rumus F sama dengan W dibagi KM. Sehingga kita peroleh 100 dibagi 1 dan hasilnya yaitu 100 Newton. Nah, jadi dengan menggunakan katrol tetap, untuk mengangkat beban seberat 100 Newton itu dibutuhkan gaya sebesar 100 Newton. Yang selanjutnya ada katrol bebas. Syarat keuntungan mekanisnya atau KM itu selalu 2. Ingat, selalu 2. Nah, jika W adalah arah beban dan F adalah arah gaya, maka kita dapat menghitung keuntungan mekanisnya dengan rumus W dibagi F. Nah, contoh soalnya bisa teman-teman perhatikan. Jika berat ember 100 Newton, berapakah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat ember tersebut? Nah, di sini kita dapat menghitungnya dengan rumus F sama dengan W dibagi KM, keuntungan mekanis. Yaitu kita masukkan 100 Newton dibagi 2, diperoleh hasil 50 Newton. Nah, jadi dengan menggunakan katrol bebas, untuk mengangkat beban seberat 100 Newton, dibutuhkan gaya sebesar 50 Newton. Nah, artinya dengan berat beban yang sama, ternyata akan terasa lebih ringan nih jika kita menggunakan katrol
bebas dibandingkan dengan menggunakan katrol tetap seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada katrol majemuk. Nah, katrol majemuk syarat keuntungan mekanisnya itu dihitung dari jumlah tali yang digunakan pada katrol tersebut. Nah, kalau teman-teman perhatikan nih pada gambar, itu terlihat talinya ada 4 ya, selain tali kuasanya. Itu yang pertama itu di sebelah kanan tali pertama, kemudian tali kedua, tali ketiga, dan tali keempat. Nah, jadi jika W adalah arah beban dan F adalah arah gaya, maka kita dapat menghitung keuntungan mekanisnya dengan rumus W dibagi F. Nah, contoh soalnya bisa teman-teman lihat. Perhatikan, jika berat ember 100 Newton, berapakah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat ember tersebut? Maka kita dapat menghitungnya dengan rumus F sama dengan W dibagi KM, yaitu 100 dibagi 4, sehingga kita akan memperolehnya 25 Newton. Nah, jadi dengan menggunakan katrol majemuk sebanyak 4 buah katrol untuk mengangkat beban seberat 100 Newton itu dibutuhkan gaya sebesar 25 Newton. Nah, artinya dengan berat beban yang sama ternyata jauh lebih ringan jika kita menggunakan katrol majemuk dibandingkan kita menggunakan katrol tetap ataupun katrol bebas. Nah, dari pembahasan tersebut di sini kita bisa tarik kesimpulan. Semakin banyak katrol bebas yang digunakan, maka semakin besar pula keuntungan mekanisnya. Dan semakin besar keuntungan mekanis, maka semakin sedikit gaya atau F yang harus dikeluarkan untuk mengangkat benda dengan berat yang sama seperti itu. Nah, itu tadi pembahasan singkat kita tentang katrol, terkait katrol. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat buat kita semua. Dan demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga kita bisa bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Dan sampai jumpa.